high-tech prison, holding the world's worst Than someone on the outside. He sees things in a different place to the ground. Let's do it. The people who paid for you to be here want you here forever. Suatu hari, seorang konsultan untuk Biro Penjara Federal pekerjaannya adalah keluar masuk penjara. Dia menjalankan pekerjaannya untuk menguji efisiensi dan kelemahan penjara paling ketat di dunia. Ray Breslin bahkan telah mengadopsi begitu banyak identitas palsu dan kini dia berada di sebuah penjara federal di Colorado. Di dalam sel, dia diberitahu oleh rekannya bahwa tahanan lain berencana menyerangnya. Keesokan harinya, benar saja, 2 orang tahanan mencoba menyerang Ray. Namun mudah bagi Ray melumpuhkan mereka hingga membuat suasana menjadi kacau karena ulahnya. Jack's got the jump on you tomorrow. Thanks. On the fucking ground! You, inmate, on the ground! Ray kemudian dibawa ke ruang isolasi dan satu-satunya yang dia bawa adalah Alkitabnya. Di sini, Ray memperhatikan setiap pergerakan petugas terutama di ruang sel isolasi. Kemudian Ray mempelajari kegiatan rutin para penjaga di mana setidaknya sekali dalam sehari 2 penjaga yang mengawasi area isolasi meninggalkan pos mereka selama 7 menit untuk beristirahat. Ray juga menerima menu makanannya setiap hari yang salah satunya adalah sekotak susu coklat. Setelah meminumnya, Ray membedah lapisan kotak susu tersebut hingga mendapatkan selembar kertas transparan yang dia pergunakan untuk mengetahui kode akses pintu penjara melalui sidik jari. On the line. Lunchtime, inmate. Eat your veggies. Hari berikutnya, ketika penjaga meninggalkan ruangannya, Ray diam-diam menutupi lubang kunci sel tahanan tersebut dengan selembar tisu yang telah dipadatkan. Sementara di luar sel, seorang wanita cantik keluar dari mobilnya sambil berjalan menjauhi mobil tersebut, lalu meledakannya. Kejadian tersebut bertepatan pada saat para penjaga sedang beristirahat. Mendengar ledakan tersebut, Ray yang akhirnya berhasil keluar dari sel menuju ke ruangan monitor untuk mengatur CCTV agar dia tetap terlihat berada di sana. Setelah itu berlari menuju ke ruangan pemadam kebakaran dengan mengenakan seragam pemadam, lalu bersembunyi di bawah mobil damkar hingga dia berhasil kabur dan masuk ke dalam mobil rekannya yaitu Abigail dan Horst. Ternyata, Abigail lah yang meledakkan mobil sebagai pengalih perhatian. Slamming it. At the time? It's 5 to 4. We okay? Let's go. Ray yang diturunkan di sebuah toko dan berjalan ke bilik telepon umum untuk menghubungi seseorang. Di tengah itu, beberapa mobil armada kepolisian mengepung Ray. Ia yang santai menyerahkan diri. Tak lama, rekannya Lester datang untuk membebaskannya. We have an escape from Benwater Penitentiary. Come on, both with your hands in the air! Showtime. Rupanya, Lester adalah pimpinan eksekutif BNC Security. Ray disewa oleh pemerintah untuk menguji keamanan penjara dan mengungkap kelemahannya. Ray menjelaskan kepada kepala penjara federal secara rinci betapa mudahnya dia keluar dari penjara. Ada 3 hal penting untuk bisa lolos dari penjara tersebut. Pertama, memahami struktur tata ruang penjara dan sekitarnya. Kedua, mengamati rutinitas para penjaga dan bantuan dari luar maupun dari dalam, agar mempermudah pelariannya. Ray membuat keributan untuk bisa masuk ke sel isolasi. Sangat disayangkan ruang isolasi hanya dijaga 2 orang, yang tentu minim penjagaan apalagi mengawasi tahanan yang berbahaya. Ditambah, lokasi ruangan isolasi tersebut berada dekat dengan pemadam kebakaran. Choose to spend most of his life in prison. Over the years, Ray has broken out of 14 of these institutions. Tepatnya di Los Angeles, Ray pergi ke kantornya yang sebenarnya jarang dikunjungi karena sebagian besar waktu kerjanya dihabiskan di sel penjara. Ray lalu menuju ke ruang kerjanya, juga menghadiri sebuah pertemuan mendadak. Ray dan Lester rupanya ditawari kesepakatan senilai jutaan dolar dari agen CIA, yaitu Jessica Meyer, untuk menguji penjara yang dikelola dan didanai secara rahasia. Dengan satu syarat, Ray dan timnya tidak dapat mengetahui lokasi penjara yang sebenarnya, karena bayarannya dilipat gandakan.
Ray pun setuju membiarkan dirinya ditangkap dengan identitas yang diubah sebagai tersangka pembunuh bayaran asal Spanyol dengan nama samaran Anthony Portos. Ray hanya diberikan bekal petunjuk identitas kepala penjara bernama Roger Mars dan kode evakuasi dirinya. Di New Orleans, rencana mereka menjadi kacau ketika sebuah mobil tiba dan menculik Ray. Mereka langsung mengeluarkan microchip pelacak yang sebelumnya ditanamkan di lengan Ray. Mereka lalu membiusnya untuk mencegah ia mengetahui keberadaan lokasi penjara. Menyadari alat pelacak Ray dihancurkan, Abigail dan Hurst malah semakin khawatir karena kini mereka kehilangan jejaknya. Name Anthony Portos, born Madrid. Evacuation code. 310275. There you are, baby. Ketika terbangun, Ray tersadar dirinya sudah berada di dalam penjara yang lebih buruk daripada yang dia pikirkan. Semua tahanan diawasi oleh CCTV dari dalam sel masing-masing. Sementara petugas penjaga tahanan menggunakan topeng untuk menyembunyikan identitas mereka. Parahnya lagi, para petugas tidak segan-segan menghakimi para tahanan yang tidak mematuhi mereka. Sekarang Ray tidak tahu bagaimana dia akan melarikan diri dari penjara tersebut. Kemudian, Ray dibawa ke kantor dan bertemu dengan Hobbs, si pemilik penjara super ketat ini. Ray meminta untuk bertemu dengan kepala penjara bernama Mars. Namun Hobbs mengaku tidak ada siapapun yang bernama Mars di sini. Ray akhirnya menyerah dengan tugasnya dan memberitahu kode evakuasinya. Namun Hobbs sama sekali tidak peduli dengan kode tersebut. Juga mengingatkan Ray bahwa dia tidak akan pernah bisa keluar dari sini. Setelah itu seluruh tahanan dikumpulkan di sektor Babylon. Disinilah Ray alias Portos bertemu untuk pertama kalinya dengan Rottmeier yang menyelamatkan Ray dari ancaman tahanan lain yang mencoba mengeroyoknya. Hey, go make some friends. You're gonna need them. Ah! Back away. Rottmeier ini pernah bekerja sebagai satpam untuk Victor Mannheim. Mannheim sendiri adalah orang yang sangat jenius yang memiliki kebiasaan mengambil uang dari orang kaya dan memberikannya kepada orang miskin. Banyak orang yang ingin membayar Hobbs untuk menangkap Mannheim, namun sayang Hobbs tidak berhasil menemukannya. Akhirnya membawa Rottmeier sebagai satu-satunya petunjuk agar dapat menangkap Mannheim. Namun sampai sekarang Rottmeier tidak ingin membantunya. Rottmeier kini berteman dengan Ray. Meskipun Ray tidak memberitahu identitas dan pekerjaan aslinya, Rottmeier mempelajari gerak-gerik Ray yang terlihat tertarik dengan segala detail kecil dari penjara. Rottmeier menunjukkan sebuah hal unik di mana terdapat sekelompok tahanan muslim yang begitu taat beribadah. Kemudian Rottmeier menawarkan bantuan apapun yang dibutuhkan oleh Ray. Tanpa basa-basi, Ray memintanya untuk membantu agar bisa masuk ke ruangan sel isolasi. Rottmeier. Emil Rottmeier. I used to work security for a guy by the name of Mannheim. But I'm not gonna help them. He has this habit of taking money from the rich and giving it to the poor. In time before, well, for a man who is not interested, I need to get into the isolation area. Spontan, Rottmeier memukuli Ray. that's a favor. Rencana mereka berhasil, petugas datang melerai dan membawa mereka ke ruang isolasi yang begitu sempit dan juga sangat panas akibat lampu sorot yang begitu kuat. Ray lalu mempelajari kelemahan ruangan tersebut. Tak berapa lama pintu isolasi terbuka dan seorang dokter penjara bernama Katie memeriksa kondisinya. Sambil diperiksa, Ray bertanya di mana lokasi penjara ini. Namun sayang, Dr. Kairi tak mau menjawab. Sekilas, Drake, kepala keamanan penjara sekaligus asisten pribadi dari Hobbs, kepo dengan apa yang dikatakan Ray ke Dr. Kairi. Ray juga turut menguping pembicaraan mereka dan berniat memanfaatkan beliau untuk dimintai bantuan. Keesokan harinya, Ray kembali bertemu Rottmeier di sekitar Babylon. Rottmeier menanyakan apa yang Ray dapatkan di ruang isolasi. Belum sempat menjawab, bel sudah berbunyi, memerintahkan semua tahanan kembali ke selnya masing-masing. Karena penasaran, Rottmeier menanyakan identitas Ray. Namun, ia hanya akan menjawab jika Rottmeier mau membantunya lagi untuk mendapatkan sebuah kepingan logam bulat. Ray berjanji akan membawanya keluar dari penjara tersebut. Akhirnya, Rottmeier bertemu dengan Hobbs.
Ia menanyakan lagi dan lagi di mana keberadaan Mannheim. Rottmeier kemudian meminta sebuah kertas untuk menggambarkan denah lokasi Mannheim berada. Bukannya benar, Rottmeier malah mengolok-olok Hobbs dengan menggambar sebuah bokong. Hobbs yang murka pun memerintahkan para petugas untuk menyiksanya. Where's Victor Mannheim? Do you have a pencil and a piece of paper? Rottmeier kemudian memberikan kepingan logam tersebut ke Ray. Setelah itu, Ray menceritakan identitas aslinya, yaitu bertugas menguji keamanan penjara. Ia telah bekerja selama 8 tahun terakhir. Melihat perlakuan petugas yang banyak ditutup-tutupi, Ray yakin jika dia saat ini dijebak oleh seseorang yang dia belum ketahui. Setelah mempelajari struktur bangunan penjara yang dibangun secara vertikal, Ray mencurigai mereka berada di ruang bawah tanah. Lantai sel penjara menggunakan paku dari baja, bukan aluminium. Dia harus kembali masuk ke dalam ruang isolasi lagi agar bisa membuka 4 baut tersebut dengan memusatkan panas dan menggunakan kepingan logam. Baut ini akan terlepas sendirinya karena terjadi proses penuaian yang memungkinkan Ray bisa mengakses jalan menuju ke permukaan untuk mencari tahu keberadaan mereka. Untuk melancarkan aksinya, Ray membutuhkan waktu 3-5 menit. Dia meminta Rottmeier untuk mengalihkan perhatian penjaga selama mungkin. Mereka pun kembali memancing keributan di mana Rottmeier memancing amarah Jeff, salah satu tahanan muslim di sana. Mereka pun kembali dijebloskan ke ruangan isolasi. Ray mulai melancarkan aksinya, membuka satu persatu baut baja di lantai isolasi tersebut. Lalu memberi kode isyarat kepada Rottmeier untuk mulai mengalihkan perhatian para penjaga dan Hobbs. Sedangkan Ray menutupi kamera CCTV dengan menggunakan sebuah roti yang sedari tadi dia sembunyikan di mulutnya. Ray pun berhasil keluar ke permukaan, dan ternyata penjara tersebut berada di sebuah kapal kargo besar dan berada di tengah lautan yang luas. Mengetahui hal tersebut, Ray kembali masuk ke dalam ruangan isolasinya tepat waktu. Air telah tergenang akibat kebocoran katup sebelumnya. Ray mengembalikan baut ke tempatnya semula. Sedangkan Hobbs dan asistennya Drac menelusuri penyebab kebocoran dan akhirnya mulai mencurigai Ray sebagai pelaku. Valve breach on level 2, sir. Electrical malfunction. Where are we? I don't know. Sementara Hobbs dan Abigail menemui Lester untuk segera menghubungi Hobbs dan mengungkap identitas asli dari Anthony Porthos. Rupanya, Hobbs sudah mengetahui kalau nama Porthos adalah identitas palsu. Sel penjara ini sebenarnya dibuat berdasarkan buku panduan yang ditulis oleh Ray sendiri. Ternyata misi ini sudah dirancang oleh Lester untuk menjebak Ray agar dipenjara selamanya. Lester lalu memberikan kabar mengenai tawaran menggiurkan, di mana Bank Dunia kini sedang mengincar Mannheim untuk ditemukan. Menyadari hal tersebut, Hobbs memanfaatkan Ray. Satu petugas diperintahkan untuk menyiksa Ray agar Rottmeier mau mengungkap kepada Hobbs di mana Mannheim. Namun sayangnya, upaya tersebut sia-sia. I have an assignment I know you'll enjoy. Sementara Ray sendiri malah kehilangan harapan setelah mengetahui lokasi penjara berada di tengah laut dengan penjagaan yang ketat. House melakukan riset internet dan menggali informasi tentang penjara dengan kode The Tomb yang dijalankan oleh para mantan militer dan Blackwater. House yakin jika Ray pasti berada di sana. Tapi sayang, mereka tidak mengetahui lokasi penjara tersebut. Rottmeier terus mempelajari rutinitas para penjaga agar bisa mengidentifikasi berdasarkan kebiasaan mereka. Sedangkan Ray butuh bantuan dari Dr. Kyrie untuk memberitahu mengenai keberadaannya. Maka dari itu Rottmeier menusuk Ray agar dia ada alasan untuk bertemu Dr. Kyrie. Setelah ditanyakan, Dr. Kyrie tidak mau buka suara perihal lokasi penjara tersebut. Merasa gagal mendapatkan informasi, Ray menjalankan rencana selanjutnya dengan mengambil diam-diam alat medis, kemudian ia meminta bantuan Rottmeier untuk mendapatkan kacamata milik tahanan lain. What made you want to spend your life in prison?
Prosecutor, we're in the middle of the fucking ocean. No access to any layout. Gotta ask a good doctor where the hell we are. What exactly is it you want from me? I wanna know what's the plan. Plan B. Always gotta have a plan B. Setelah itu, Ray diam-diam merakit untuk menentukan garis lintang kapal tersebut. Namun sayang, tingkah mereka berdua diketahui oleh Drake dan langsung memerintahkan petugas untuk menangkap dan memindahkan mereka di sel yang terpisah. Untungnya, Rottmeyer berhasil mengamankan sekten tersebut. Hobbs akhirnya menemui Ray di sel. Ray kaget, Hobbs telah mengetahui nama aslinya. Karena udah tahu, Ray minta dikeluarkan dari penjara tersebut. Oh, tentu saja Hobbs tak akan mengeluarkannya, karena ia telah dibayar mahal untuk memenjarakan Ray selamanya. Ray berusaha membujuk Hobbs jika ia dibebaskan, ia akan memberitahu di mana Mannheim berada. Karena hanya dia satu-satunya harapan untuk Hobbs untuk mendapatkan apa yang dia mau. Hari selanjutnya, Ray memberikan informasi palsu tentang Mannheim kepada Hobbs. Now I need his glasses. This is a sextant. I've studied your work very closely. As a matter of fact, it is what I used as a reference guide to the people who paid for you to be here. I get you Victor Mannheim. Rottmeyer, trust me. Sedangkan Rottmeyer sepakat untuk memanfaatkan Jeff agar mau membantu mereka menggunakan sektan. Nggak pakai lama, Jeff menemui Hobbs dan mengungkapkan bahwa Ray dan Rottmeyer berencana kabur. Namun untuk mengetahui detail rencana tersebut, Jeff minta Hobbs untuk menyediakannya Al-Quran untuk berdoa kepada Allah di sebuah tempat terbuka. Malam pun tiba, Jeff duduk dan berdoa, tapi ketika petugas penjara lengah, dia bergegas menggunakan sektan untuk menandai lokasi yang dibuat oleh Ray. Prophet Muhammad in the open air. Setelah memperhitungkan secara matang, Ray yakin mereka berada di sebuah titik di Samudra Atlantik di lepas pantai Maroko. Kini yang mereka butuhkan adalah mengirim pesan ke dunia luar. Untuk itu, Ray butuh bantuan Dr. Kyrie. Ray meminta Dr. Kyrie untuk melihat sebuah halaman di buku panduan penjara yang dituliskan oleh Ray. Dr. Kyrie yang ternyata juga adalah seorang tahanan akhirnya bersedia membantunya. Setelah mengetahui identitas asli Ray yang sebenarnya, Dr. Kyrie diminta untuk mengirim sebuah email kepada Mannheim tentang keberadaannya. In Hobbs' office is a book in Lewisburg Federal Prison. Meet Prisoner Portis from A Block. How did you know? I'm very present and I wrote the book. What do you want me to do? Sementara Ray terpantau oleh Hobbs melalui CCTV, sedang mengirimkan pesan melalui ketukan. Saat dicari tahu di buku panduan penjara yang ternyata itu hanyalah pesan palsu, untuk mengalihkan perhatian Hobbs agar membuat Dr. Kyrie bisa mengirim pesan. Kembali ke Babylon, Ray dan Jeff menjalankan rencana untuk mengalihkan perhatian penjaga dengan keributan yang dipancing oleh Jeff. Ketika dapat celah, mereka pun melarikan diri. Perkiraan Hobbs salah, mereka tidak ada di sel blok C seperti yang ada di buku panduan, melainkan mereka ada di sel blok A. Mengetahui hal itu, semua petugas dikerahkan untuk menangkap dan memperketat penjagaan. Penjaga yang kekurangan pasukan kewalahan menghadapi tahanan yang menyerang mereka. Sedangkan Ray dan Jeff melumpuhkan para penjaga untuk mencuri senjata. Di sisi lain, orang suruhan Rottmeyer yang telah disiagakan berdasarkan email yang dikirimkan oleh Dr. Kyrie akhirnya terbang menuju lokasi kapal. Kembali ke Ray, yang merusak sistem CCTV agar pergerakan mereka tidak dipantau. Sekilas, Hobbs yang menyadari dirinya telah tertipu memerintahkan timnya untuk melakukan penguncian keamanan penuh agar tidak ada tahanan yang dapat kabur. Di lain sisi, Drake bersama pasukannya menyerang Ray dan kawan-kawan. Sialnya,
Jeff malah terkena tembakan di bagian perut. Ray memutuskan untuk menuju ke ruangan mesin untuk mematikan detektor gerak dan pembangkit daya kapal tersebut. Where the fuck is Breslin? The cameras are connected. We gotta black them out. Engage security protocol 5. Full lockdown. Wall locked us up. Ray memerintahkan Rottmeier dan Jeff memanjat ke dek atas kapal melalui tangga, sedangkan Ray harus menemukan ruang mesin dan mematikan pembangkit daya. Sayangnya, Jeff malah memilih untuk tetap tinggal dan meminta Rottmeier untuk pergi. Take this. Take it. Come on, let's do it. Just give me your gun. Para penjaga akhirnya tiba, dan Jeff pun menghadang mereka hingga aksi baku tembak terjadi. Aksi heroik Jeff harus terhenti setelah ia pada akhirnya tewas di tangan Hobbs. Di sisi lain, Ray dihadang oleh Drack hingga pertarungan pun terjadi. Ray akhirnya menghabisi Drack dan langsung menuju ke ruangan mesin. Setelah berhasil memadamkan semua sistem kelistrikan, Rottmeier akhirnya berhasil keluar dari kapal. Di waktu yang bersamaan, para pasukan helikopter datang dan mendarat di kapal. Sedangkan Rottmeier bergegas memasuki helikopter. Namun langkahnya terhenti untuk menunggu Ray. Sambil mengulur waktu, ia menembaki semua penjaga di sana. Sayangnya, Ray tidak kunjung muncul dan Rottmeier pun memutuskan untuk meninggalkannya. Di tengah itu, Ray masih bersembunyi di dalam tangki air. Hobbs yang ke ruangan mesin untuk mencari Ray memerintahkan anggotanya untuk menghidupkan kembali sistem kapal. Seketika itulah tangki air dengan cepat terisi penuh hingga membuat Ray tenggelam, dan yang terjadi... Alhamdulillahnya, Rottmeier melihat Ray berhasil keluar melalui saluran pembuangan dan bergegas untuk menyelamatkannya. Boom. Ray dan Rottmeier akhirnya berhasil kabur dan mendarat di pantai Maroko. Di sini terungkap Rottmeier adalah Victor Manheim. Dan Jessica Miller, agen CIA yang pernah bertemu dengannya, adalah putri Rottmeier yang diam-diam telah menyewa Ray untuk menyelamatkan ayahnya. Porto sendiri adalah kata sandi untuk Manheim bahwa Ray adalah utusan Jessica Miller. Terungkap juga selama ini Lester lah yang memenjarakan Ray dan tidak boleh kabur dari sana. Kembali ke Los Angeles di mana dia bertemu kembali dengan Abigail. Ia mengungkap apa yang dia dan House temukan mengenai pengkhianatan Lester yang telah ditawari untuk menjadi CEO dari perusahaan keamanan The Tom dengan gaji yang sangat tinggi jika dia berhasil membuat Ray tidak bisa kabur dari The Tom. Sedangkan Lester berada di Miami untuk pertumbuhan bisnisnya. Ketika hendak jalan, diam-diam House berada di dalam mobilnya lalu membius Lester. Hingga terbangun, dia sudah berada di dalam sebuah kontainer beserta mobilnya yang tidak bisa kemana-mana.